Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan makharijul huruf, yaitu terakhir telah sampai pada huruf lam dan nun ya. Sekarang yaitu huruf, insyaallah huruf ra dan ta nanti ya. Nah, sekarang huruf ra terlebih dahulu ya, yaitu awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas ya. Misal ini ada ujung, biar lebih mudahnya ya, ujung ya, ya punggungnya berarti agak sininya ya, punggung, awal punggung ya kan. Nah, nggak usah bingung, intinya ya sekitar ujung itulah ya, nanti dia otomatis gitu ya. Nah, pada posisi gusi ya, gusi dua gigi seri atas ya, sebagian ulama mengatakan pangkal gigi seri, tapi sama aja ya, pangkal gigi seri ya ketemunya sama gusi itu kan. Nah, intinya sama lah ya. Nah ya, cuma dia nggak sampai nyentuh karena ada getaran kan, ada getaran ya, cuma dekat situlah ya, digetarkan. Dan kata ulama, getarannya jangan terlalu banyak ya. Getarannya jangan terlalu banyak, kurang lebih ya, kalau dihitung nggak bolak-balik itu kurang lebih 2 atau 3 lah ya, 2 atau 3. Tapi kalau kita ngitungnya bolak-balik ya berarti 1 gitu ya, 1 atau 2 gitu kan ya, atau 1,5 itu kalau ngitungnya nggak bolak-balik. Tapi kalau bolak-balik 2 atau 3, 1, 2 atau 1, 2, 3 kurang lebih. Intinya apa kata ulama, biar tidak seperti double gitu ya. Kalau terlalu banyak getarannya kayak roknya double, misalnya ar, terlalu banyak getarannya ya. Tapi nanti kita praktekkan ya, intinya tidak terlalu banyak lah getarannya, sedang-sedang ya. Nah, kita praktekkan saja. Nah, di gambar itu sebelum kita praktekkan ada rok tipis, rok tebal itu kan ya. Ada rok tipis, rok tebal ya. Karena rok ini ya kadang tipis kadang tebal, tergantung dari harokatnya. Kalau roknya berharokat fathah dan dhammah maka tebal ya, fathah dan dhammah. Kalau roknya kasrah maka tipis ya. Kalau roknya sukun, lihat sebelumnya ya. Kalau roknya sukun, sebelumnya fathah atau dhammah kayak tadi ya. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah maka tebal. Kalau sebelumnya kasrah dia tipis. Itu kalau roknya sukun ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita praktekkan saja langsung ya. Terus kemudian ada sedikit lagi ya, lupa tadi. Maksudnya tebal itu sama kayak kemarin kita membahas huruf isti'la ya. Sama caranya, yaitu nah itu bisa dilihat di gambarnya kan, lidah belakangnya naik ya kan. Nah, itu gambarnya kelihatan lidah belakangnya naik. Atau suaranya naik ke langit-langit atas, atau dari rahangnya ya, dari rahangnya ya, agak lebih tinggi sedikit daripada huruf yang tipis. Itu cara-caranya ya. Nah, ya kita praktekkan ya. Ro.
ri. Nah, ketika kasar tipis ri, ru, aur. Nah, jadi agak tebal kalau ketika roknya sukun dan sebelumnya fathah. Jadi aur. Sekali lagi. Aur. Ya, jadi lidah belakangnya agak naik. Kayak kita mengucapkan huruf so. Udah belum huruf so? Belum ya? Kayak yang sudah yang tebal, bo tebal ya kan? Ko, kayak ko ya. Lidah belakangnya naik ke ko gitu kan? Sama aur ya, lidah belakangnya naik ke atas. Cuma yang makhraj itu lidah yang depannya ya. Jadi lidah belakang naik ke atas itu bukan makhraj, itu hanya untuk menebalkan ya. Ketika tipis ya lidah belakangnya nggak perlu dinaikkan ke atas, turunkan saja, lebih mudah kalau tipis ya, ri gitu ya. Baik ya, sekali lagi kita praktekkan ro, ri, ru, aur. Nah ya, ya silakan langsung aja prakteknya. Ro, ri, ru, aur. Nah ya silakan setelahnya. Ro, ri, ru, Aur. ar. Ya, nah, cuma kurang tebel dikit, nanti bisa latihan kayak mengucapkan huruf o atau so gitu, rahangnya, kemudian lidah belakangnya naik ke atas aur, gitu ya. Aur. Nah, silakan. Ro, ri, ru, ar. Nah, ya jadi seperti itu. Ya. Atau suaranya itu naik ke langit-langit atas baru keluar ya. Bedanya kalau tipis itu dia langsung keluar kayak ka itu kan langsung keluar kan. Tapi kalau ko naik ke atas dulu baru keluar gitu. Naik ke langit-langit mulut atas baru keluar. Kalau ka langsung keluar kan. Gitu juga ri langsung keluar. Tapi kalau ro naik ke atas dulu suaranya ya. Ro. Ya, seperti di gambar itu ya. Cekung dia. Ya. Baik. Sekarang yang berwazan ya, bisa dilihat halaman 45 biasanya ya. Ketemu 45. Jadi kalau nggak belum hafal kan bisa dilihat di situ ya. Kadang kalau belum hafal susah. 44 45 ya. Ini hanya untuk latihan saja ya, untuk latihan. Ya. Ro ri ru ar. Silakan. Ro, ri, ru, ar. Ya. Ru rar ra ni rarna minal murni mari rar ra ni ra. Rurani rarna minal murni marirrani ra. Nah, jadi kalau tanwin ketemu ro kita baca tasdid idgham ya. Nah, itu memang nggak ada tasdidnya. Cuma kita dari kaidahnya kan kalau tanwin ketemu ro dibaca idgham bila gunnah tanpa dengung ya. Jadi artinya kita tasdidkan tanwinnya itu ke ro-nya. Setiap tanwin ketemu ro-nya ya. Mari ror. Nah, ini juga ru ror ya. Ru ror roni ror. Nah itu ya. Nah, ya sekali lagi. Rori ru ar. Rori ru ar. Ru ror roni rorna minal murni mari ror roni ro. Rurani rarna minal murni marirrani ra. Ya, marinya biasa ya. Mari ror roni ro. Mari rarni ra. Nah, ror baru dia tasdid ya. Nah. Ya. Sekarang langsung saja kita ke huruf po ya, huruf po. Ya. Ya. Ini ada 3 huruf yang makhrajnya sama.
Ya, seperti sebelumnya kita ada membahas juga yang 3 huruf yang makhrajnya sama seperti contohnya ja, sya dan ya itu kan. Nah, 3 huruf tapi satu ini juga tempat. ini juga 3 huruf satu makhraj, yaitu to, da dan ta, ya kan? Ta sama to sama. Sama, makhrajnya sama. Mana Ya. beda? Beda sifat. Sifatnya beda. Kalau ta itu dia tidak tebal, kalau to Ba. tebal. Oh. Ya, jadi makronya sama-sama yaitu punggung ujung lidah atau boleh juga kita katakan ujung lidah ya juga sama ya. Ujung lidah atau punggung ujung lidah karena beda tipis aja sini ya. Punggungnya itu sini. Ujung ya. Ya. Oh. Nanti otomatis lah ya kita Iya. ujung ya gitu. Nanti otomatis punggungnya dia. Pada posisi atau menempel pangkal gigi seri atas pangkalnya. Pangkal artinya tempat Keluar tumbuh. iya tumbuhnya, tempat tumbuh gigi itu pertemuan antara tempat tumbuh gigi dan gusi. Ya, seperti ro tadi gusi ya, tempat tumbuh gigi. Sebenarnya sama aja ya, sebenarnya sama. Ya. Nah, ya. Jadi sama, baik to, da dan ta. Jadi bedanya hanya itu tadi. To tebal, kalau ta tipis. To lidah belakangnya naik ke atas, kalau ta nggak naik. Kemudian kalau ta ada hamas, ada angin. Ta itu ada anginnya. Kalau to nggak ada. Dia hanya suara po, po. Da juga nggak ada angin. Itu aja bedanya ya. Ya, nggak ada aliran angin. Ya, jadi hanya suara ya, suara yang keluar. Ya. Nah, kita praktekkan aja ya. Jadi sekali lagi, punggung ujung lidah atau ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas atau pangkal 2 gigi seri atas ya. Pangkalnya, tempat tumbuh giginya yang atas ya, yang di depan. Ya. Sekali lagi, to dia hurufnya termasuk huruf isti'la. Artinya lidah belakangnya juga naik ke atas untuk menebalkan ya. Makhrajnya ujung lidahnya tadi yang belakangnya untuk menebalkan. Nah, ya, yang kesalahan sering terjadi seperti huruf-huruf sebelumnya, kadang orang itu pakai pipinya ya. Nah, itu salah karena tidak ada makhraj yang pakai pipi nggak ada ya. Jadi ya, makhraj itu tidak ada yang menggunakan pipi, tapi lidah di sini ya. Lidah yang tebal itu adalah suaranya naik ke langit-langit atas dan lidah belakangnya naik ke atas ya. Nah, ya langsung aja kita praktekkan ya. Po, ti. Nah, jadi ketika kasar dia tetap tebal, lidah belakang tetap naik ke atas, ti gitu ya. Gitu juga dhammah, tu, apo. Nah, begitu juga ketika sukun dan dia termasuk huruf qol. Nah, ketika mantul juga tetap tebal. Apo ya, tetap tebal ya. Sekali lagi. To, ti, tu, apo. Nah, ya. Jadi kesalahan yang sering terjadi ya, orang-orang biasanya mengucapkan seperti ta ya, seperti ta ada keluar anginnya gitu ya. Nah, apalagi ketika kolkolah sering kadang lupa memantulkan atau lupa menebalkan gitu ya, ketika mantulnya itu lupa menebalkan ya. Nah, ya, silakan langsung praktek. To, ti, tu, apo. Nah, sampai ya, silakan. Apo. Nah, ya, sekali lagi cuma kurang tebal aja ya. Po tebal. Nah, ya, gak apa-apa, nanti sering-sering latihan menebalkan, memang perlu latihan ya menebalkan. Ya, silakan tanya. Nah, barakallah ya.
Tapi kalau udah bisa menebalkan, ya biasanya semua huruf yang tebal juga bisa. Karena satu huruf bisa tebal, karena caranya sama semua, ya caranya sama semua ya. Diangkat. Lidah belakangnya naik ke atas, caranya sama. Hurufnya khussa dautin kil ya. Kha, sa, do, ro, ya, po, ko, ro ya. Pokoknya yang akhiran o itu ya. Selain ro ya. Ro kenapa dia nggak masuk huruf isti'la? Karena dia kadang tebal, kadang tipis. Tapi sama, dia kadang tebal. Ketika ro dan ru, cara mengucapkannya sama. Ya. Cuma dia nggak masuk huruf tebal karena kadang tipis. Begitu juga lam. Lam juga kadang tebal kan? Ketika lafaz Allah, ya Allah, itu kan Rasulullah. Cuma dia kadang tipis, la tipis, li. Nah, maka dia nggak masuk huruf isti'la. Cuma ketika tebal cara mengucapkan ya sama cara mengucapkannya. Nah, insya Allah nanti kalau udah bisa satu huruf yang tebal, huruf tebal yang lainnya juga insya Allah bisa karena caranya sama ya. Nah, sekarang kita langsung prakteknya tadi yang berwazan atau menggunakan rumus ya. Huruf po ya. Ada di halaman 45 yang agak atas itu, bawahnya do ya. Qatitu ato, Qatitu ato, tutang tanitana minal mutanimati tanita. tutong tanitatuna minal muqaddimati tanito. Nah, sentuh ya. Jadi po pertama ketika dengungnya juga ikut tebal ya. Jadi dengung ikhfa itu bisa tipis, bisa tebal juga dengungnya. Kalau hurufnya tipis setelah nun sukun tipis atau setelah tanwin, maka ikhfa-nya juga tipis, dengungnya tipis. Kalau hurufnya tebal, dengungnya juga tebal mengikuti ya. Kalau tebal artinya lidah belakang juga ikut naik ke atas. Misalnya kalau ta kan tipis ya, tutan, lidah belakangnya nggak naik ke atas ya, tutan. Tapi kalau to tutong, lidah belakangnya naik ke atas pas dengungnya itu. Tong, tapi nggak sampai nyentuh, dia naik nggak sampai nyentuh, hampir nyentuh. Tutong, karena kalau nyentuh jadi eng kan kalau nyentuh. Tutong, nah kalau nyentuhnya jadi eng. Ini hampir nyentuh tapi nggak sampai nyentuh. Ya. Sekali lagi ya. Qatitu ato, Qatitu ato, tutang tanitana minal mutanimati tanita. tutong tanitatuna minal muqaddimati tanito. Nah seperti itu ya. Jadi ketika qalqalah juga tebal, ketika ikhfa juga dia ikut tebal karena menyesuaikan huruf setelahnya itu ya, menyesuaikan huruf setelahnya ya. Nah, ya. Sekarang jamnya masih lama. Waktu 4 menit lagi ya. Ya, enggak apa, sebentar ya. Kita praktek lagi Al-Fatihah. Kebetulan juga ada huruf to-nya juga ya. Al-Fatihah ada huruf to dan huruf apa? Tadi yang kita bahas huruf to dan huruf ro ya. Nah kebetulan ada ro dan to juga Al-Fatihah ya. Nah, kita praktekkan baca Al-Fatihah. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, tadi kita bahas ro ketika berharokat dan ketika dia sukun ya. Jadi kalau ketika berharokat kita lihat harokatnya ro fathah dan dhammah tebal. Kalau kasrati, kalau ro sukun lihat sebelum. Tapi kalau ro-nya tasdid
lihat sebelumnya. Oh, iya. Lihat harokatnya, Harokat betul. lihat harokatnya aja ya. Jadi nggak lihat sebelumnya enggak. Jadi lihat harokatnya ro. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonir ro, langsung tebal ya. Tapi ininya tipis ya, lir. Ininya biasa, Ini ini. biasa ya. Tapi cepat pindah ke tebal. Oh, tebal. Nir, cepat. Nir. Nir, langsung Nir. tebal. Kenapa? Karena ro Ro. tebal berharokat fathah. Biar mudah, enggak tipis baru tebal, enggak niro kan susah, tipis dulu baru tebal kan susah. Jadi langsung aja ke tebal. Nir. Langsung ke tebal ya. Jadi langsung, karena kalau tasdid mengikuti harokat roknya langsung, nggak lihat sebelum. Jadi yang lihat sebelumnya itu kalau roknya sukun ya. Nah, sekali lagi ya. Oh langsung aja, ya udah nggak apa-apa sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya jadi roknya tebal, kebetulan juga ada huruf to ya, syaiton tebal ya. Nah, bismillah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga bismillahir, hir ini tebal. Karena roknya berharokat fat. Bismillahirrahmanirrahim, langsung tebal ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini juga roknya tebal, roknya berharokat fathah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini to juga tebal. Cuman hati-hati, lamnya tipis tol. To-nya tebal, lamnya tipis. Ihdinas siratal ya, to-nya tebal, lamnya tipis ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya di situ ya. Dan jangan lupa ketika bolnya kan panjang itu. Nah, jangan lidah belakangnya tetap naik. Jangan turun. Ya. Kan ada orang turun dia. Karena panjang terus naik. Kan tebal. Lidah belakangnya terus. Nah, kalau pas pindah ke lam baru dia turun. Tasdidkan dulu. Turun lidah belakangnya. Karena lam tipis. Ya mungkin sampai situ dulu. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.